Anda masih di Indonesia Morning Show, tidak mudah bertahan di tengah gempuran zaman bagi kesenian tradisional yang satu ini. Betul sekali, upah yang tidak seberapa tidak mematahkan komitmen para anggotanya untuk menyisihkan waktu untuk melestarikan wayang orang warisan nenek moyang. Tapi sebelumnya kita harus undur diri dulu karena semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini Anda juga bisa lihat lagi di www.youtube.com/officialnetnews. Nantikan pula pengirim capturing momen terpilih dengan hashtag IMS_lestarikan alam di Twitter kami di @IMS_net. Jangan lupa untuk selalu sebarkan semangat cinta damai. Have a great day. Bye-bye. Jakarta, kota yang sibuk dan hiruk-pikuk. Sebagai simbol kemajuan, Jakarta juga penuh budaya urban dan modern. Namun, siapa yang menyangka, di balik gemerlap metropolitan, sebuah warisan budaya tradisional masih terjaga. Ibu, mau beli tiketnya. Pinggir deh. Pada tahun 1970-an, ada sekitar 8 kelompok wayang orang yang ada di kota Jakarta. Semuanya menggelar pentas hampir setiap malam. Namun, satu persatu mulai bubar dan hanya kelompok wayang orang Barata yang masih bertahan hingga sekarang. Kini pementasannya pun hanya 1 minggu sekali, yaitu pada Sabtu malam atau malam minggu. Kelompok wayang orang Barata dibentuk tahun 1972. Untuk menonton pertunjukannya, pengunjung harus membeli tiket. Harganya paling murah Rp40.000. Sementara tiket VIP dijual Rp60.000. Dari sekitar 280 kursi yang tersedia, malam ini 75% terisi. Wayang orang memang masih menyisakan tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Syarat dengan makna ya, karena bukan sekedar pertunjukan ya. Wayang ini juga sebetulnya pesan-pesan moral ya, terutama ya, karena kan wayang itu kan ada yang baik, ada yang jelek gitu ya, yang jahat dan yang baik gitu. Jadi yang jahat itu pasti akan kalah dengan yang baik gitu. Mulai jagat raya katong tumrap banyo surya sumirat. Kegumunge pranyata anu naring padepokan Kucang Rawit. Sinten to ingkang padepok ing Kucang Rawit tansah Sindrono ya Kumbaya. Ada banyak lakon yang bisa dimainkan dalam pertunjukan wayang orang. Kebanyakan cerita diadaptasi dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Sejarahnya, wayang orang adalah kesenian khas keraton. Dulu, pentas teater Jawa ini terbilang jarang karena persiapan dan latihannya butuh waktu lama. Seiring perkembangan zaman, wayang orang pun akhirnya keluar tembok istana dan menjadi kesenian komersil. Para pemainnya hidup dari panggung ke panggung. Di masa jayanya, pemain wayang orang layaknya artis. Ia dipuja dan menjadi idola. Namun roda terus berputar. Seniman wayang kini harus jungkir balik. Mencoba bertahan di tengah tuntutan materi serta idealisme menjaga tradisi. Ya intinya ya materi lah, pasti itu. Karena kita setiap malam minggu nggak dapat apa-apa. Seandainya dapat uang lelah itu nggak bisa menutupi untuk transport, bahkan untuk makan dan lain sebagainya. Tapi itu karena panggilan jiwa. Tanpa panggilan jiwa tidak akan mungkin mau melestarikan seperti kami-kami komunitas wayang orang Barata. Karena di luar komunitas kami nggak ada yang mau. Ngapain gini-gini capek-capek nggak dapat apa-apa. Makanya ini semuanya komunitas. Para seniman akhirnya mencari nafkah dari luar panggung. Sementara tampil dalam pementasan wayang orang hanya sebentuk wujud kecintaan mereka terhadap kesenian ini.
Tak sekedar menari, butuh proses panjang untuk menguasai sebuah peran. Karena itulah banyak yang gugur di tengah jalan. Hanya tersisa sedikit seniman wayang orang yang ada. Namun harapan selalu ada. Di tengah kelompok wayang Barata lahir generasi penerus mereka. Soalnya kan ini pemain-pemainnya udah pada senior, udah pada harusnya udah pada istirahat gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ngelanjutin senior-senior saya itu biar nggak sampai situ aja. Jadi biar nanti kedepannya masih banyak generasi-generasi yang lain. Karena saya sendiri senang juga karena mbah saya termasuk orang seniman. Jadi kalau gimana ya, kalau zaman sekarang kalau bukan kita siapa lagi mbak yang mau melestarikan budaya nenek moyang kan. Kini sudah generasi kedua.